Kendati Pilpres masih 2 tahun lagi, namun kancah perpolitikan sudah mulai memanas. Partai-partai politik mulai menjajaki kekuatan lawan politiknya. Sejumlah nama sudah mulai muncul untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Setiap gerak-gerik partai politik dijadikan isu terhangat. Otak-atik pasangan calon juga santer dipublikasikan. Sepertinya tahun ini akan menjadi tahun politik yang panas. Bersama saya Tiara Harahap, pemirsa, Anda menyaksikan Cover Story One. Walau Pilpres baru akan dilangsungkan di tahun 2024 mendatang, namun geliat perpolitikan sudah dimulai. Partai-partai politik mulai saling menjajaki kekuatan lawan. Nama-nama calon presiden yang dijagokan juga kian kencang diteriakan. Sejumlah nama lawas memang masih saja muncul dan mendominasi sejumlah survei di tanah air. Namun ada juga nama baru yang ikut meramaikan bursa calon presiden serta wakilnya. Bahkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan pro-Jokowi dalam Rakernas Projo di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu juga tak luput menjadi sorotan publik. Lantaran Presiden Jokowi seolah memberi sinyal bahwa calon yang didukungnya bisa jadi berada di gelaran Rakernas tersebut. Urusan politik ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Tak mau ketinggalan, para elit politik juga mulai berlomba-lomba mendorong nama-nama yang pantas bertarung di pesta demokrasi 5 tahunan nanti. Bahkan partai-partai besar sudah terang-terangan menyebut pasangan capres serta wakilnya. Dimulai dari PDI Perjuangan yang memberi sinyal akan memasangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Sedangkan Muhammad Said Didu lewat cuitan laman media sosial menuliskan, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Partai Golkar, P3 dan PAN memberikan sinyal kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Bahkan disebut-sebut sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi. Cuitan itu pun langsung mendapat tanggapan dari Partai Golkar. Tapi semangat yang ingin dibangun oleh koalisi ini adalah bahwa partai politik memiliki independensi tersendiri di dalam menentukan arah dan strategi tahun 2024. Walaupun memang kami memiliki semangat bahwa koalisi ini akan mengawal pemerintahan Jokowi sampai 2024. Tetapi soal strategi pemenangan bagi pemilu 2024 maupun dalam konteks Pilpres 2024, tentu ketiga partai ini memiliki kesepahaman bahwa kita harus sama-sama menentukan arahnya dan mengutamakan kader partai di dalam proses penentuan figur-figur tersebut gitu. Walaupun itu nanti akan kita bicarakan nanti. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar juga memberi sinyal politik terhadap Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Partai Golkar, P3 dan PAN tersebut. Koalisi. Bagus, saya kira itu usaha ikhtiar untuk menyamakan kekuatan sehingga mulai mengkristal.
Saya menyambut baik itu. Moga-moga nanti calonnya sama. Ini belum tahu calonnya siapa. Nggak ingin bergabung dengan kami? Saya siap bergabung asal capresnya saya kan. Tak mau ketinggalan, Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono juga mengambil ancang-ancang. Menggaungkan siap meminang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pendamping AHY. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga turut bersuara, yakni berwacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Wacana itu disebut muncul sebagai solusi mengatasi polarisasi politik dalam masyarakat seperti yang terjadi di Pilpres tahun 2014 dan 2019. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga bertamu ke Partai Nasdem guna menemui Surya Paloh. Ingin mengajak bagi semua para elit bangsa ini, termasuk kami berdua, apapun kepentingan partai-partai politik misalnya dalam menghadapi strategi pemilu, kemudian sesudah pemilu, tetap harus mengutamakan betapa pentingnya esensi menjaga stabilitas nasional. Nah, jadi pikiran-pikiran ini, jadi kalau ditanya apakah ada Pak Ganjar, apakah ada Anies, ada Pak Prabowo, bisa aja, nggak ada masalah. Membuka diri, saya menyampaikan pandangan-pandangan saya, kita bahas banyak masalah, terutama kita concern terhadap masa depan bangsa kita. Kita komit kepada persatuan nasional, kerukunan, toleransi. Nama-nama lama masih menguasai survei Bursa Pilpres 2024. Namun belakangan ada beberapa alternatif yang mulai menjadi sorotan. Rupanya bukan hanya partai politik saja yang mengusung jago untuk Pilpres nanti. Sejumlah komunitas masyarakat di sejumlah daerah juga ramai mendeklarasikan dukungan kepada tokoh idolanya. Ya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih bertengger menguasai survei Bursa Pilpres 2024. Namun belakangan, nama-nama capres alternatif mulai jadi sorotan. Meski elektabilitas belum moncer, ada 3 nama yang menarik perhatian. Seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Nah, memunculkan nama-nama seperti tentunya Kang Ridwan Kamil, Khofifah, dengan juga Bapak Andika, itu adalah sesuatu yang menarik untuk membuat tidak hanya terpaku pada 1-2 nama yang seakan-akan sudah spesialis buat calon wakil presiden dalam pemilu 2024 nanti. Gagasan yang mau disampaikan itu adalah gagasan, ayo kita cari calon-calon pemimpin alternatif yang berasal dari kalangan yang muda. Di tengah kian ramainya nama-nama yang masuk Bursa Capres 2024, mencuat pula nama artis super kaya Raffi Ahmad. Ya, sosok Raffi Ahmad disodorkan oleh Ketua DPP PKS yang juga Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah. Lantas apa yang melatar belakangi gagasan tersebut? Karena 60% nanti voters itu milenial, perlu dihidangkan seorang tokoh publik yang mengerti cara mereka berpikir. Sehingga mereka juga merasa menjadi bagian dari kematangan demokrasi yang kita ingin sampaikan ini. Nah, kenapa orang seperti sosok Raffi Ahmad yang kita munculkan? Ya, karena menurut kami pertama,
bukan persoalan populer atau tidak. Misalnya di Instagram aja atau di sosial media pengikutnya sampai 61 juta. Nah, 61 juta ini jumlah yang sangat besar. Artinya apa yang dia lakukan, dia bicarakan itu akan didengarkan oleh puluhan juta masyarakat. Nah, kalau dia punya gagasan, punya cara berpikir yang perlu kita dengar, karena dia punya pengikut 61 juta, ini akan jadi menarik juga. Nah, oleh karena itu, ini jadi otokritik buat elit-elit politik seperti kami itu untuk mulai membuka diri untuk mendengar, jangan-jangan anak muda ini punya cara berpikir baru yang kompatibel dengan kemajuan zaman. Rupanya nama-nama calon presiden tak hanya muncul dari partai-partai politik. Deklarasi dukungan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 juga dilakukan sejumlah relawan untuk tokoh yang mereka dukung. Nah, kalau relawan-relawannya muncul, lalu ada interaksi serta memilih narasi yang baik yang ditangkap oleh lembaga survei dalam rangka tadi mengimbangi oligarki survei itu tadi ya, tidak langsung harus dicalonkan. Barangkali ini kalimat-kalimat bersayap yang tujuannya adalah untuk menuju vote getter, kelompok nanti atau tokoh-tokoh yang menjadi pengumpul suara ketika dia dianggap menyetujui atau mendukung capres atau cawapres tertentu. Atau jangan-jangan juga bisa, ini jalan masih panjang ya, nanti dipoles sedemikian rupa untuk menuju misalnya posisi wakil presiden. Di Surabaya, ratusan warga gabungan dari pelaku UMKM, kaum milenial dan para penyandang disabilitas melakukan deklarasi memberikan dukungan untuk Sandiaga Uno maju di Pilpres 2024. Sandi dinilai memiliki komitmen dan kepedulian terhadap UMKM. Di Cianjur, Jawa Barat, ratusan perempuan menggelar deklarasi relawan Mak Ganjar untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Deklarasi ini dilakukan usai acara senam bersama di lapangan Maleber, Karangtengah, Cianjur. Di Jawa Tengah, Jaringan Nasional Purworejo memberikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Relawan pendukung berasal dari berbagai unsur, yakni pensiunan PNS, pengusaha, tokoh masyarakat, serta aktivis yang akan memastikan Purworejo sebagai lumbung suara. Sementara itu di Malang, Jawa Timur dilakukan deklarasi dukungan untuk Menteri BUMN Erick Thohir yang berasal dari komunitas driver ojek online Malang Raya. Erick Thohir dinilai mampu membawa perubahan di Kementerian BUMN menjadi lebih baik dan menguntungkan. Peta koalisi Pilpres 2024 belum sepenuhnya terbentuk, namun sejumlah nama-nama telah ramai disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon pengganti Presiden Joko Widodo. Nama-nama mereka pun telah disanding-sandingkan meskipun belum ada pengusung yang pasti. Sejumlah nama kian kencang disebut-sebut masuk bursa calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tiga nama itu memang belakangan yang paling santer diprediksi sebagai kandidat terkuat pengganti Presiden Joko Widodo. Sementara nama-nama lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
serta Puan Maharani juga ramai digadang-gadang maju di Pilpres nanti. Mereka lebih sering didudukan sebagai kandidat calon wakil presiden. Namun, pesta demokrasi masih 2 tahun lagi. Angin politik masih bisa berubah. Juga kemungkinan adanya kuda hitam pada kontestasi Pilpres 2024 juga masih bisa terjadi. Kuda hitam itu kemungkinan sih akan muncul, tapi akan munculnya di dalam posisi persaingan di calon wakil presiden. Kalau calon presiden, menurut saya sih tidak akan ada muncul kuda hitam yang baru ya. Tapi kalau kemudian muncul yang baru juga nggak apa-apa. Tapi saya yakini nggak akan ada tuh kalau dari posisi presiden. Tapi kalau calon wakil presiden mungkin aja kuda hitam itu muncul. Sekarang ini kan yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden kan ada misalnya apa, Sandi Uno, Erick Thohir, terus kemudian Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Andika Perkasa misalnya. Bahkan Puan Maharani pun terkadang dianggap sebagai calon wakil presiden yang mumpuni gitu. Di tengah munculnya berbagai prediksi yang bisa jadi juga sebagai ancang-ancang sejumlah partai politik, kini mencuat pula wacana duet Ganjar-Anies. Mungkinkah dua gubernur itu bisa digadang-gadang menjadi kandidat pasangan Capres-Cawapres 2024? Politik itu kan soal serba kemungkinan, termasuk soal kemungkinan menduetkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yang akan datang. Tapi kalau ada upaya-upaya untuk membuat dua orang ini kawin secara terpaksa di Pilpres menjadi Capres dan Cawapres, tentu jalanan yang harus dilalui cukup berliku dan cukup mendaki. Karena dua sosok ini merupakan dua variabel yang selama ini sama-sama penting, tapi saling berhadap-hadapan. Duet antar Anies dan Ganjar Pranowo sangat mungkin bisa dilakukan, tapi dengan dua syarat. Pertama, Ganjar Pranowo tidak diusung oleh PDIP. Kalau diusung oleh PDIP, maka tertutup sudah pintu untuk menduetkan keduanya. Ya, meskipun sangat berpotensi, namun duet Ganjar-Anies diprediksi akan menjadi langkah politik yang tak mudah. Apalagi peta koalisi Pilpres 2024 belum sepenuhnya terbentuk. Duet Ganjar-Anies hanyalah wacana yang kini tengah hangat mencuat. Selain mereka, nama-nama lain juga masih mungkin untuk bersanding. Lalu, bagaimana peluang mereka semua di pertarungan merebut kursi Presiden 2024 nanti? Seperti apa kriteria calon pemimpin bangsa yang nantinya menjadi pilihan rakyat? Itu ada pergeseran memang kriteria calon presiden dari sebelumnya yang merakyat sekarang jadi cerdas. Nah, tadinya merakyat nomor 1 nih, sekarang cerdas nomor 1, merakyat nomor 2, terus ada visioner. Nah, kalau dari kriteria tersebut ya yang disukai oleh masyarakat Indonesia nantinya memang calon-calon presiden yang cerdas dan tetap merakyat.